Jadi sebelum hari raya kita invest, nanti waktu come date-nya pas hari raya kita bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Assalamualaikum Sobat Cuan, gimana nih kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, kali ini balik lagi nih di segmen sahur saham bulan Ramadan. Tentu saja ini adalah cuap-cuap Ramadan, persembahan oleh cuap-cuap cuan yang akan menemani kalian berpuasa selama bulan Ramadan ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat yang pasti dan juga pastinya ilmunya juga selalu diperbarui ya. Seperti dengan kita hari ini bertujuan untuk menambah ilmu dan juga wawasan kita semua tentunya. Tentu saja seperti biasa nih kita akan ngobrolin topik-topik seputar saham karena ini bulan Ramadan, jadi kita bakal ngomongin saham-saham yang biasanya terkait dengan bulan Ramadan, yaitu saham-saham syariah gitu ya. Nah, yang pastinya kita hari ini mengambil tema THR jadi saham syariah. Nah, bisa nggak ya kira-kira? Nah, bisa atau enggaknya kemudian saham-saham syariah apa sih yang kira-kira prospektif buat Sobat Cuan Lirik? Langsung saja kita ngobrol-ngobrol sama Mas Reza. Halo Mas Reza, apa kabarnya? Halo Sasa. Iya. Alhamdulillah saya Alhamdulillah baik ya, ya, masih baik. puasa sampai sekarang. Ngomong-ngomong soal saham syariah, mungkin masih banyak nih Sobat Cuan yang belum tahu definisi dari saham syariah tuh apa sih? Ya, oke. Jadi saham syariah itu saham yang emang mengikuti prinsip-prinsip dari syariah. Jadi kayak kalau di breakdown lagi itu ada dua. Jadi secara kegiatan usaha juga ada secara rasio keuangan. Jadi kalau kegiatan usaha itu ada goror, itu bisnisnya dijalankan yang pasti-pasti aja, yang tidak pasti itu dijauhin kalau syariah. Terus ada juga maisir itu judi. Jadi perusahaan-perusahaan yang syariah itu tidak menjalankan bisnis yang mengandung judi. Oke. Terus selanjutnya ada juga haram dari zatnya, itu kita jauhin. Terus juga ada juga haram dari cara perolehannya juga kayak gitu. Terus secara rasio keuangan, saham syariah itu bisa digolongkan lagi ada dua syaratnya. Jadi total utang berbunganya kurang dari 45% dari total asetnya. Oke, kurang dari 40% ya? 45%. 45%. Total pendapatannya yang tidak halal itu harus kurang dari 10%. Oke, dari itu total mungkin pendapatannya. syarat-syarat ya sebuah saham ini bisa dikategorikan termasuk dalam saham syariah gitu. Ya, Nah, betul tapi sekali. bedanya apa sih Mas Reza saham-saham syariah ini dengan saham-saham konvensional begitu pada umumnya? Kembali lagi kayak yang tadi saya sebutkan, kalau saham konvensional tuh mungkin mereka bisa punya utang yang lebih dari 45%, misal utangnya kayak 50 miliar, total asetnya 100 miliar. Nah, itu kan udah lebih dari syaratnya utang berbunga dari saham syariah kan. Nah, itu udah tidak tergolong dari saham syariah kayak gitu. Jadi Nah, itu terus syarat-syarat yang ditentukan oleh aturan untuk bisa disebutkan sebagai saham syariah atau saham konvensional kayak gitu. Nah, kalau Sobat Cuan mau tahu nih, mana sih saham-saham yang tergolong saham-saham syariah ini bisa taunya gimana sih Mas Reza? Oke, jadi itu bisa kita cek mungkin dari indeks-indeks yang ada seperti indeks JII, indeks ISI, indeks BUMN 17 seperti itu. Itu merupakan indeks-indeks yang di dalamnya itu terdapat perusahaan-perusahaan syariah kayak gitu. Oke, kalau melihat trennya nih, seperti apa sih tren saham-saham syariah saat ini Mas Reza? Tren saham syariah saat ini tuh sebenarnya ada baiknya juga, karena kan sekarang itu lagi rame nih kenaikan suku bunga naik, sedangkan perusahaan-perusahaan syariah ini tidak punya utang berbunga yang gede, karena ada aturan di bawah 45%. Itu akan menjadi keuntungan buat perusahaan-perusahaan syariah, karena kenaikan suku bunga otomatis beban bunga yang dibayarkan ke depannya itu nggak akan terlalu terdampak signifikan kayak gitu. Terus selain itu juga sekarang lagi bulan Ramadan kan, mungkin para investor akan berfokus untuk berinvestasi khususnya di perusahaan-perusahaan yang cuman syariah kayak gitu. Nah, kalau dari segi tren secara historis itu sebetulnya saham-saham syariah nih selalu membukukan kinerja yang ciamik atau seperti apa sih Mas Reza? Kalau dari secara historis ya,
Itu kembali lagi ya, kalau perusahaan syariah meskipun mereka melabeli dirinya syariah, cuman kalau bisnisnya mungkin lagi nggak baik atau emang manajemennya curang, itu kan kadang tuh masih terjadi ya meskipun mereka itu syariah. Jadi perusahaan syariah itu nggak selalu akan berkinerja positif, nggak selalu kinerjanya bagus terus kayak Oke, gitu. seperti kayak pergerakan IHSG aja ya. Ya, Jadi memang seperti berfluktuasi gitu Mas Reza. Nah, tapi pertanyaannya nih, kalau di bulan Ramadan ini biasanya kan masyarakat mendapatkan THR. Nah, kira-kira bisa nggak ya kita berburu THR nih dari saham-saham syariah? Berburu THR tentu saja bisa dong. Jadi kalau misalnya kita seperti saham pada umumnya, cara mendapatkan keuntungan dari saham itu ada dua, dari capital gain sama dari dividen. Nah, kalau misalnya dari saham syariah, mungkin kita bisa mencari saham-saham yang jadwal pembagian dividennya itu mendekati dengan masa hari raya. Jadi sebelum hari raya kita invest, nanti waktu come date-nya pas hari raya kita bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Atau juga sebelum nanti liburan kita bisa ngambil capital gain, kita take profit kayak gitu. Oke, itu trik-triknya ya biar tidak ketinggalan kereta gitu ya Betul Sobat sekali. Cuan. Nah, tapi kalau dari segi prospek, sebenarnya gimana sih prospek saham syariah ini dari segi jangka panjang ya khususnya? Dari segi jangka panjang, oke. Sebenarnya saham syariah ini emang lebih diuntungkan karena misal kita lihat kayak lagi sekarang ini Ramadan, otomatis orang-orang itu kan permintaan akan produk-produk non halalnya itu akan menurun. Jadi ketika Ramadan tuh orang akan membeli barang yang halal. Misalnya perusahaan yang jual alkohol, kecenderungannya selama bulan Ramadan ini akan turun. Sedangkan kalau misalnya perusahaan syariah yang juga berbisnisnya di Indonesia, itu akan lebih sustain. Selain itu seperti yang kayak tadi udah dibahas juga, secara utang berbunganya itu akan lebih sustain juga untuk bisnisnya karena kenaikan suku bunga itu tidak terlalu dampak signifikan kepada Oke, perusahaan dari syariah. segi rasio keuangannya juga pastinya dipertimbangkan juga oleh investor gitu ya Betul Mas Reza ya. sekali. Nah, kalau dilihat secara fundamentalnya nih Mas Reza, sektor apa sih yang bisa dikatakan ini cukup prospektif khususnya jangka pendek menengah nih dari saham-saham syariah? Oke, kalau aku ngelihat secara sekilas ya, saham syariah ini karena sekarang sedang mendekati Ramadan dan orang-orang juga akan fokus ke Lebaran, otomatis mereka akan membelanjakan uangnya ke mungkin pakaian untuk waktu Lebaran nanti. Terus, nah Sektor dari retail situ berarti masuknya ya? apa? Sektor retail berarti Sektor masuknya. retail yang masuk mungkin seperti Matahari, terus kayak Ramayana. Perusahaan-perusahaan retail itu akan berpotensi mendapatkan laba bersih meningkat dari lonjakan permintaan masyarakat. Nah, permintaan yang meningkat itu otomatis juga akan berdampak ke laba perusahaan, sehingga potensi kenaikan harga sahamnya pun akan mengikuti dari kinerja perusahaannya kayak gitu. Oke, itu saham-saham retail. Kalau misalkan kita lihat juga nih, sebetulnya kan dari komposisi saham syariah ini kan didominasi saham-saham batubara nih Mas Reza. Nah, ini sebetulnya masih cukup prospektif nggak sih kalau melihat bulan Ramadan tahun ini dan juga dengan berbagai sentimennya? Kalau saham batubara ya itu sebenarnya juga masih prospektif iya, cuman kita harus tetap hati-hati karena ada kemungkinan saham batubara ini sudah mencapai titik tertingginya. Oke. Ketika udah sampai titik tertingginya, otomatis harganya juga kecenderungannya akan diam di situ. Mungkin kita akan bisa, kalau misalnya sampai akhir 2023 harga batubara juga masih di atas 100, mungkin itu akan menjadi sentimen positif untuk khususnya yang berfokus untuk menunggu dividennya. Cuman kalau secara capital gain, harapan untuk harga batubaranya sampai seperti kemarin akhir 2022 di $400 itu sepertinya kayak terlalu imajinatif, terlalu nggak mungkin untuk Oke, jadi kembali ke potensial sana. upside-nya bisa dibilang cukup terbatas ya kalau pergerakan saham-saham batubara ini ya. Kalau dari pandangan saya seperti itu. Nah, kalau di bulan Ramadan kali ini gitu ya, mengingat juga pandemi COVID-19 sudah semakin mereda, PPKM juga sudah dicabut, apakah Anda melihat saham-saham syariah di bulan Ramadan ini berpotensi akan semakin melejit nih, Mas Reza? Di masa Ramadan ini ya,
Di masa Ramadan ini tentu aja akan semakin melejit, terutama consumer goods itu akan mendapat keuntungannya juga karena perusahaan consumer goods seperti Indomie atau mungkin beras atau mungkin ya produk-produk yang dikonsumsi kebutuhan pokok masyarakat itu akan mendapat keuntungannya karena di Islam itu juga ada zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini nanti menjadi permintaan untuk perusahaan-perusahaan, mungkin karena zakat fitrah itu juga produknya itu beras, akhirnya permintaan beras akan meningkat kayak gitu sih. Oke, kalau dari segi valuasi nih, apakah saat ini ada saham-saham syariah yang masih memiliki valuasi yang murah tapi menarik nih Mas Reza? Tentu saja kalau misalnya untuk melihat bisnisnya itu kita nggak boleh langsung valuasi, tapi kita juga harus memperhatikan dari bisnisnya dulu. Secara bisnisnya, apakah emang ada prospek, dan kita harus siap untuk bersabar untuk hold jangka panjang dari perusahaan-perusahaan yang diinvestasikan. Karena pada dasarnya investasi itu juga kita nggak bisa untuk secara cepat juga kan, instan. Mungkin itu kebetulan dan itu bukan prinsip dari investasi kayak gitu. Jadi mungkin seperti ICBP itu juga jangka panjangnya memang masih bagus sih, ICBP, Indofood. Kemudian mungkin yang tadi Ramayana udah disebutkan juga, karena dari sisi cashnya itu besar dan mereka memang mendapatkan keuntungan juga dari kondisi saat ini. Kayak Ramadan ada juga menggunakan buat baju lebaran, kita belanja pakaian kayak gitu sih. Oke, kalau misalkan melihat saat ini nih, Sobat Cuan banyak mungkin yang bertanya-tanya, gimana sih cara memilih saham syariah yang tepat nih untuk dikoleksi? Oke, jadi memang yang pertama kita harus memahami bisnis dari perusahaan-perusahaan tersebut yang akan kita investasikan. Jadi ketika kita udah ngerti nih perusahaannya apa, kita tahu potensinya kedepannya itu kayak gimana, terus kayak apa sih yang bisa bikin revenue-nya ini meningkat, apa sih yang risiko-risiko bisnisnya kayak gitu. Terus kita udah memahami itu, kita lanjut mungkin kita pelajari rasio keuangan, kita buka laporan keuangannya. Terus mungkin kita bandingkan dengan kompetitornya juga. Setelah itu kita lanjut lagi dengan mempelajari dari sisi makronya. Mungkin kita lihat makronya terdampak nggak dengan adanya aturan A, aturan B atau sebagainya kayak gitu. Ya selanjutnya lagi itu cash rich. Jadi kan kalau perusahaan syariah tuh nggak bisa bergantung untuk melebarkan bisnisnya melalui utang. Jadi otomatis perusahaan syariah harus juga punya cash. Akhirnya mereka bisa mengembangkan bisnisnya dari cashnya sendiri dan juga utangnya yang kecil. Akhirnya risiko-risiko dari gagal bayar itu akan berkurang. Mungkin itu aja sih kalau misalnya tips and trick untuk memilih saham syariah. Mas Reza, tema kita kan sebenarnya berburu THR ya dari saham-saham syariah ini. Nah, kalau supaya dapat THR dari saham-saham syariah ini, idealnya nih Sobat Cuan bisa simpan berapa lama sih sahamnya? Oke, jadi sebenarnya kalau fokusnya ke THR itu emang kalau bisa itu jangan diambil semuanya, tapi kita bisa ambil sebagian. Terus kira-kira proporsinya berapa persen nih dari alokasi saham kita? Itu mungkin tergantung kebutuhan juga sih. Kalau misalnya mau bagi-bagi THR ke saudara-saudara juga ya mungkin bisa lebih gede ya. Cuman mungkin ya kalau bisa 10%, 20%, dan emang saham-saham yang sudah kita tahan dari jauh-jauh hari dan emang kondisinya itu memang lagi floating profit. Kalau floating loss saya rasa itu tidak bijak untuk misalnya kita take profit, karena itu kan kayak kita ngambil kebutuhan ketika masih belum tentu ini kedepannya misalnya naik, terus kita udah jual duluan, kan kita jadi nyesel kayak gitu sih. Oke, kalau saham-saham yang baru IPO nih, kan ada beberapa juga yang masuk ke termasuk saham syariah ya. Apakah Anda melihat ini cukup oke nih untuk dikoleksi? Kalau dari saham yang baru IPO mungkin secara prospek sih ada beberapa emang yang menarik, kita emang harus pelajari lagi secara bisnisnya. Cuman kalau dari perusahaan yang baru IPO tidak semuanya itu
bisa kita investasikan karena kan kadang itu emang tujuan dari ownernya untuk mendapatkan uang fresh. Jadi otomatis perusahaan-perusahaan itu ngejual bisnisnya secara harga yang mahal, relatif valuasinya itu premium. Jadi kalau untuk berinvestasi di perusahaan IPO, kita harus benar-benar pahami alasan perusahaan itu kenapa menjual bisnisnya ke pasar terbuka, dan akhirnya kenapa perusahaan kita tahu kenapa perusahaan itu di IPO-kan kayak gitu. Oke, nah belajar dari pengalaman-pengalaman di tahun-tahun sebelumnya nih ketika bulan Ramadan, kesalahan apa sih yang patut dihindari nih oleh Sobat Cuan ketika kita berinvestasi di saham-saham syariah khususnya bertujuan untuk mengambil THR? Kesalahannya itu biasanya ya karena itu yang tadi kayak saya bilang. Jadi mereka itu tidak merencanakan, tidak punya planning yang tepat, cuman karena rame nih ngambil untung dari THR, ngambil untung dari THR. Mereka jadi kayak ikut-ikut FOMO sama orang lain. Nah kalau FOMO nih gimana nih Mas Reza kalau kita ikut-ikutan? Karena kalau kita melihat juga capital gain-nya cukup menarik dan menggiurkan gitu nih. Selama emang sudah sesuai rencana dan memang sudah floating profit, itu saya rasa itu nggak masalah sih. Cuman kalau misalnya floating loss dan kita memaksakan karena emang cari uang, cari THR yang supaya waktu lebaran nanti bisa pakai baju baru atau gimana. Nah itu kita harus lebih hati-hati, lebih bijak, karena sebenarnya juga tujuan investasi kan juga untuk keuntungan ya jangka panjang. Cuman kalau misalnya dalam jangka pendek kita akhirnya terpaksa untuk menjual hanya untuk kepentingan mungkin pamer gitu ya, itu kan juga akhirnya nilai dari syariahnya itu rusak kayak gitu. Oke, jadi gak langsung serta-merta ambil capital gain dari saham-saham syariah buat beli Rubicon gitu misalkan langsung ya. Nah kalau proyeksi sektor atau saham-saham yang mungkin mendulang berkah atau cuan nih di tahun 2023 ini apa nih Mas Reza? Tentu sekarang tuh consumer goods, karena kemarin habis jatuh dalam karena akibat suku bunga juga kan. Selanjutnya juga ada sektor sektor properti sih sepertinya. Kalau dari saya sendiri sih ada kemungkinan sektor properti. Tapi kalau properti apakah ini cukup menarik di tengah kenaikan suku bunga acuan yang masih tinggi Mas Reza? Nah ya itu tepat sekali. Jadi suku bunga acuan yang tinggi ini akan sebenarnya membuat konsumen untuk tidak tertarik untuk beli. Cuman inilah titik ketika harga saham dari perusahaan properti itu akan turun, akan jatuh. Nah, kita harus diakes, kita harus persiapkan masa-masa itu. Jadi kita nanti waktu harga mungkin sudah di suku bunga sudah di titik tertingginya, kita akan masuk ke investasi ke saham-saham properti yang waktu itu harganya jatuh. Oke, jadi bisa momentum buy on weakness ya? Ya, betul sekali. Oke, kalau dari segi saham-sahamnya nih yang kira-kira jadi bisa dipertimbangkan oleh Sobat Cuan nih apa dari tadi? Segi sektor consumer goods dan juga sektor properti. Sektor consumer goods mungkin ini kita disclaimer on. Mungkin kalau saya lihat itu ada Hoki, itu yang berjualan di beras, terus ada juga mungkin di CPO. SIM, TPLA itu juga masih belum naik kayak gitu. Kemudian kalau retail itu ada RALS. Kalau properti mungkin bisa properti yang kemarin habis rilis kuartal 4 itu PSDE, itu bagus juga kinerja kuartal 4-nya. Cuman kita juga harus melihat harganya juga ya. Ini kalau misalnya dari kinerjanya aja perusahaan-perusahaan itu sih contoh-contohnya yang baik. Cuman kalau dari harga sahamnya ternyata udah naik ya jangan dibeli kayak gitu. Oke, nah bagaimana nih cara mengoptimalkan portofolio dari Sobat Cuan supaya investasi-investasinya di saham-saham syariah ini semakin mantap dan mendulang berkah lagi nih Mas Reza? Jadi kalau misalnya itu dalam portofolio manajemen ya emang pada dasarnya ada dua sih karakternya. Tergantung kayak risk profile-nya kita. Kalau misalnya saya orangnya yang suka high risk high return, otomatis kita mungkin bisa mengkonsentrasikan portofolio kita ke mungkin cuma 3 saham atau sampai 5 saham gitu.
Jadi konsentrasi ke saham-saham tersebut. Ketika harganya turun, kita juga nggak ada berat hati, mungkin kita siap untuk average down juga. Melihat warna merah itu udah biasa, high risk high profile itu. Terus kemudian kalau kita misalnya itu low risk, kita takut misalnya porto kita merah banget, mungkin kita bisa diversifikasi ke banyak perusahaan. Jadi kayak ketika ada saham yang satu turun banyak, ada juga saham yang lainnya yang menopang naik gitu. Jadi mungkin akan returnnya nggak terlalu besar, cuman ya kita bisa mentolerir itu. Akhirnya mindsetnya kita juga ketika berinvestasi itu tidak salah kayak gitu. Oke, nah batasnya tuh berapa sih kalau misalkan kita memiliki risk profile yang cukup low begitu? Kalau misalkan harga saham kita sudah ambles nih, kira-kira berapa persen kita udah harus cut loss nih Mas Reza? Kalau cut loss itu sebenarnya tergantung gaya investasinya kembali juga sih. Kalau misalnya kayak saya nih, kalau kita emang udah benar-benar yakin sama perusahaannya, dan masih belum ada bisnisnya itu yang keluar dari bayangan, keluar dari rencana, ini tuh masih belum bisa kita cut loss. Kita harusnya saat itu adalah average down, kita membeli lagi di bawah. Nah saat itu jangan cut loss lah pokoknya Kak, kalau kayak gitu. Kecuali bisnisnya ini sudah tidak sesuai dari apa yang kita riset di awal. Mungkin ternyata manajemen melakukan korupsi, kita terus ketahuan. Nah hal-hal yang kayak gitu itu merupakan hal yang baru pantas ketika kita memutuskan untuk cut loss kayak gitu. Oke, tadi dia ya Sobat Cuan gambaran sebetulnya seperti apa sih jurus jitu untuk memilih sektor-sektor atau saham-saham syariah nih yang pastinya untuk berburu THR di bulan Ramadan ini. Terima kasih Mas Reza. Sekali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi berada di tangan Anda. Kita hanya bantu menganalisis dan juga ngobrol-ngobrol aja nih ya. Bagi Sobat Cuan yang mungkin mau menyampaikan pandangannya, boleh komen di sosial media yang dimiliki oleh Cuap Cuan. Terima kasih Sobat Cuan sudah mendengarkan sahur pada hari ini. Dengarkan terus podcast Cuap Ramadan, persembahan dari Cuap Cuan dan juga CNBC Indonesia. Jangan lupa untuk terus dengarkan podcast Cuap Cuan di Apple Podcast, Spotify, Google Podcast dan juga Anchor. Dan yang pastinya jangan juga lupa nih untuk follow Instagram Cuap Cuan di @cuan. Nah, subscribe juga akun YouTube Cuap Cuan. Kemudian di like, komen, dan juga subscribe sebanyak-banyaknya. Saya Sasa dan juga Saya Reza. sampai jumpa di sahur berikutnya. Dadah.